wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Baik, sebelum memulai pelajaran, silakan ketua kelas dipimpin berdoa. Ya, siap, berdoa mulai. Selesai. Ibu presensi dulu ya. Sebelum memulai pelajaran pagi hari ini, Ibu presensi terlebih dahulu ya. Ya, Bu. Yang pertama ada Siti Nurrohmah, Hadirah. ada Fitnah, Hadirah. ada Putri, Ya, hadirah, Bu. ada Bayu. Kemudian Bayu ada nggak? Nggak ada, Bu. Kenapa, ada yang tahu? Nggak tahu. Berarti alasan ya. Ya. Oke. Udah dipresentasi semua. Sekarang masuk ke pelajaran yang ini. Yang masih ingat minggu lalu materinya apa? Masih, Bu. Apa coba Rahma? Mengenai teks drama. Ya, masih ingat? Lupa, Bu. Ya, nanti dipelajari lagi ya. Ya, Sekarang Bu. masuk ke materi selanjutnya saja. Jadi Ibu akan menjelaskan tentang teks artikel. Tahu? Belum. Oh iya, sebenarnya itu kita harusnya pakai LCD, tapi berhubung LCD-nya lagi rusak, jadi pakai laptop saja, pakai PPT. Ya, jadi materi hari ini itu ada teks artikel. Pengertian dari teks artikel itu sendiri adalah sebuah teks yang mengupas pendapat seorang penulis terhadap suatu data, fakta, atau peristiwa berdasarkan subjektif penulis. Bisa dipahami? Ya, Bu. Kalian sambil mencatat yang penting-penting saja ya. Ya. Yang kedua ada ciri-ciri teks artikel. Ciri-cirinya itu adanya fungsi artikel serta adanya struktur artikel. Jadi adanya fungsi artikel itu, jika ditelaah lebih dalam, teks artikel berfungsi memberikan informasi kepada para pembaca agar mengetahui, memahami, serta mengkritisi atau memberi nilai kepada suatu kejadian yang ditulis berdasarkan pendapat si penulis. Kemudian yang kedua adanya struktur artikel. Jadi adanya teks artikel yang telah dibaca itu ternyata teks artikel mempunyai struktur. Strukturnya itu berupa pendahuluan teks yang biasa disebut sebagai tesis atau pernyataan umum, yakni berupa sorotan peristiwa yang mengandung suatu persoalan yang aktual. Aktual itu, ada yang tahu aktual? Nggak tahu, Bu. Aktual itu fakta, jadi nyata kejadiannya itu benar-benar terjadi. Nanti Ibu beritahu contoh teks artikelnya seperti apa. Kemudian yang selanjutnya ada fakta dan opini dalam teks artikel. Yang pertama fakta. Fakta adalah pernyataan yang menampilkan situasi real dari sebuah masalah ataupun kejadian. Real itu nyata juga. Jadi karena hal itulah bisa dikatakan bahwa kebenaran sebuah fakta sudah teruji. Kebenarannya sudah teruji. Di dalam fakta tidak ada lagi pendapat antara orang yang satu ataupun yang lainnya. Yang ada hanyalah situasi nyata yang memang telah terbukti dan terverifikasi. Kemudian yang kedua, opini. Opini dari teks artikel. Opini itu sendiri adalah suatu sikap atau pendapat seseorang mengenai sebuah persoalan ataupun keadaan yang pernah maupun sedang terjadi. Jadi kalau opini itu belum kejadian atau yang sedang terjadi. Opini antara satu sama lain, antara satu orang dengan yang lainnya itu cenderung tidak sama, sebab dipengaruhi pola pikir, pengetahuan, serta lingkungannya. Bisa dipahami? Yang selanjutnya itu ada ciri-ciri kalimat fakta dan kalimat opini pada sebuah artikel. Jadi kalimat fakta itu mempunyai beberapa ciri-ciri. Yang pertama ada objektif, yang kedua ada sudah terbukti kebenarannya, dan yang ketiga sudah terjadi, dan yang keempat memuat data yang akurat. Sedangkan kalimat opini ciri-cirinya subjektif, belum terbukti kebenarannya, belum terjadi, serta memuat pendapat seseorang. Jadi perbedaannya yang menonjol itu di objektif sama subjektif. Paham? Baik, sebelum Ibu mengasih tugas buat kalian, Ibu akan bertanya dulu terkait materi yang sudah Ibu jelaskan. Tadi Ibu sudah menjelaskan teks artikel. Coba dijelaskan kembali teks artikel itu apa? Silahkan Mbak Rohmah. Teks artikel yaitu teks yang mengupas
pendapat seorang penulis berdasarkan peristiwanya, data atau faktanya yang berdasarkan analisis subjektif penulis. Ya, betul. Kemudian tadi juga Ibu sudah menjelaskan terkait fakta dan opini dalam teks artikel. Coba sekarang Mbak Hipna dijelaskan apa itu fakta dan opini dalam sebuah teks artikel. Ibu, jadi fakta adalah pernyataan yang menampilkan situasi real dan opini adalah suatu sikap atau pendapat seseorang mengenai sebuah persoalan atau keadaan yang pernah atau sedang terjadi. Ya, betul sekali. Berarti Mbak Hipna sudah paham dan benar-benar memperhatikan Ibu ya tadi. Kemudian Ibu bertanya lagi tentang ciri-ciri kalimat fakta dan opini. Silakan yang mau menjawab. Ada? Ya, saya Bu. Ya, boleh. Ya, untuk fakta itu ciri-cirinya yang pertama objektif. Ya, Sudah betul. terjadi, peristiwanya sudah terjadi. Ya, betul. Yang ketiga itu kebenarannya sudah terbukti, dan yang keempat itu datanya akurat. Ya, betul Nah, sekali. untuk yang opini sifatnya subjektif, belum terbukti kebenarannya, peristiwanya belum terjadi, dan masih mengenai pendapat seseorang. Ya, betul. Karena kalian semua sudah paham tentang materi yang tadi Ibu jelaskan, Ibu akan memberikan tugas. Jadi tugasnya itu yang pertama kalian harus membaca teks artikel yang akan Ibu bagikan nanti. Kemudian setelah dibaca, kalian harus mengidentifikasi artikel tersebut mana yang termasuk kalimat fakta dan kalimat opini. Dan kalian juga harus membentuk kelompok 2-4 orang. Kalau udah selesai nanti bisa dipresentasikan di depan kelas salah satu ya. Mengerti? Ya, Bu. Oke, Ibu teksnya. Ini silakan dibagi ke temannya. Satu lagi. Sudah semua ya? Silakan dikerjakan terlebih dahulu. Ibu kasih waktu 5 menit. Apakah cukup? Ya, cukup Bu. Ya udah, dikerjain dulu. Sudah selesai anak-anak? Sudah, Bu. Baik, kalau sudah ada yang mau maju ke depan buat mempresentasikan hasilnya? Ya, saya Bu. Baik, Mbak Ruma silakan dipresentasikan hasil yang sudah dikerjakan dengan kelompok. Di sini Kalian. saja ya, Bu. Ya boleh di situ. Ya, saya Siti Nurrohmasana dari kelompok 2 mau mempresentasikan hasil tugas dari Ibu mengenai teks artikel. Itu tugasnya untuk mengidentifikasi manakah yang termasuk kalimat fakta dan kalimat opini. Untuk yang pertama, kalimat fakta. Kalimat faktanya pada kalimat data di atas cukup mencemaskan kita semua. Yaitu terdapat pada paragraf 1 kalimat kedua. Terus yang kedua yaitu mengenai kalimat alih-alih bangsa Indonesia sedang giat mempersiapkan generasi emas 2045 dihadapkan pada kenyataan bahwa peserta didik yang digadang-gadangkan sebagai bonus demografi kemampuan literasinya rendah. Itu terdapat pada paragraf kedua kalimat ketiga. Yang ketiga yaitu mengenai kondisi ini akan berlangsung antara tahun 2012 hingga 2035, yaitu terdapat pada paragraf 2 kalimat terakhir. Yang ketiga yaitu mereka inilah kader generasi emas 2045 pada tahun 2045. Pada tahun 2045 mereka berusia 0 sampai 9 tahun dan berusia 35 sampai 45 tahun, dan yang berusia 10 sampai 19 tahun akan berusia 45 sampai 54 tahun. Dan kalimat fakta yang terakhir yaitu mengenai apabila potensi tersebut tidak dikelola dengan benar, tidak menutup kemungkinan generasi emas akan menjadi generasi lemas. Itu terdapat pada paragraf terakhir kalimat pertama. Dan ini ada dua. Yang pertama itu mengenai yaitu kalimatnya bonus demografi, yang dimaksud adalah jumlah penduduk usia muda, yaitu usia rata-rata sekolah lebih banyak dibandingkan dengan penduduk usia tua, yaitu terdapat pada paragraf ketiga kalimat pertama. Dan yang untuk yang kedua itu berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS tahun 2011 diketahui bahwa jumlah anak usia
0 sampai 9 tahun mencapai 45,93 juta dan anak usia 10 sampai 19 tahun berjumlah 43 sampai 55 juta jiwa. Itu terdapat pada paragraf keempat kalimat pertama. Sudah, Bu. Baik. Ya, bagus sekali buat Mbak Roma. Silakan tepuk tangan. Baik, karena waktunya hampir habis, jadi untuk tugas yang lainnya silakan ketua kelas mengumpulkan lalu dikumpulin di meja ibu ya. Ya, Bu. Baik, karena waktunya tadi udah hampir habis, nanti tugasnya itu dikumpulin di meja ibu, serta buat minggu depan ibu kasih tugas kalian untuk membaca buku paket halaman 52 ya. Ya, Bu. Jadi untuk minggu depan dipelajari, kalau ibu masuk kalian sudah bisa menjawab apa yang ibu tanyakan. Mengerti? Mengerti, Bu. Baik, sebelum mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama. Ketua kelas silakan dipimpin berdoa. Ya, berdoa. Siap. Berdoa mulai. Doa selesai. Sekian dari ibu, apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi, ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.